Nabi Musa min Fir'aun ya yang aku. Ya. Si Musa kamu lebih enggak Si lebih, Musa kayak tetangganya. Maaf Nabi Musa. Nabi Musa. Berarti ngomongin Nabi Musa kan lebih baik dari kamu. Sing orang itu kan mau ngomong keras. Dia aja bilangin ke Fir'aun yang mungkin lebih fasik daripada saya itu dengan suara yang lembut ya. Masa sih koap ngorong-ngorong minyong ya. Patut sih orang. Seperti itu arahnya ya. Almar'u ala dini khalilih. Orang itu baik dan buruknya sangat ditentukan oleh teman duduknya. Karena orang-orang di sekitar kita itu pasti mau tidak mau akan berpengaruh pada apa yang masuk ke otak kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Fever. Nih, ketemu lagi. Iya, baby Fever. Ketemu lagi dengan kami Ngacir, Ngaji Ceria, Gus Ajir, Somat BTPT. Oke Gus, siap. Ini ada kasus sing unik, rame dan nekat. Ini ngomong-ngomong yang di depan nganggur ya, diambil aja ya. Oh boleh, itu ada pangsit pedas ya, silakan. Lebih pedas dari gula pasir. Daripada gula pasir, karena kita nggak ada kebohongan. Aku juga ya. Aku fair. Itu bisa kalian beli, cek aja di IG. Tapi emang gula pasir pedas ya? Manis kan, ini kan lebih pedas. Alias nggak pedas berarti. Iya, yang manis kan cuma saya. Nah. Oke, yuk mau apa nih? Ini ada berita rame, ada wanita masih muda lah 23 tahun dengan nekatnya nabrakan diri ya pakai motor metik kalau salah sih ingin nang video ke Polres sebagai bentuk kekecewaan dia kepada kepolisian. Intinya kayak mungkin kecewa lah, entah alasan apa dia sampai kecewa. Sejelas dia ingin kasih tindakan tegas ke kepolisian dengan cara niatnya jere si nabrak ming polisi. Cuma meleset, akhirnya dia mungkin us kadung kesuh ya, us kadung nekat sampai nabrak ke kayak lo sentra pelayanan masyarakat apa kayaknya ngarep lah kayak lobine Polres lah, jebret remuk. Setelah diintegrasi ya itu sih ada kekecewaan tentang kepolisian, mungkin versinya dia ya orang adil lah. Entah apa yang dia alasannya dia bilang, kita nanti cari tahu lagi. Si jelas dia intinya orang apa ya, tidak suka, tidak setuju dengan tindakan polisi selama ini versinya dia. Itu seperti apa Gus Ajir menyikapi kasus seperti ini dalam artian apabila kita boleh enggak sih kita protes secara Islam, boleh mungkin ya, mungkin ada jalurnya ya seperti apa yang harus ngomong dilakukan. Sendiri, dijawab sendiri. Iya nyong, iya karena udah jawabannya aku udah baca sih. Berarti kan kepriye carane nek protes secara Islam sih priye kudune sih? Apa iki kepriye? Apa harus dengan kekerasan itu apa enggak sih? Monggo. Pertama begini. Nabi pernah bersabda, "Alaikum bisami wa ta'ah." Artinya kalian itu harus mendengarkan, harus taat terhadap orang yang menjadi pemimpin di antara kalian. Oh, jadi kalau kita sudah punya pemerintahan yang sah, punya aparat yang memang mendapatkan tugas dari negara, iya. maka tidak ada pilihan lain bagi kita kecuali taat. Dan kita harus mendengarkan apa yang menjadi undang-undang atau menjadi aturan bersama. Tapi kalau bicara masalah protes di Islam itu sih ada apa enggak sih? Komplain lah ibaratnya lah. Dalam bernegara kita sudah dicontohkan filosofinya sholat berjamaah. Ada imam, ada makmum. Bagaimanapun bentuknya, kalau kita sudah bermakmum, maka kita harus ikut dengan gerakannya imam. Iya. Ya. Tapi kemudian kalau imam melakukan kesalahan, Bisa dielingaken. ya ada dua cara ya. Kalau laki-laki dengan mengucapkan subhanallah, kalau perempuan dengan menepukkan tangan. Tapi jangan gini ya, apalagi itu pramuka. Kamu kayak gimana? Cheers leader ya. Malah batal sholat. Artinya jangan begini. Nah, artinya bahkan dalam sholat pun gitu. Bahkan dalam sholat pun kita ada
ada metode. Boleh ada feedbacknya ya. Ada metode untuk mengingatkan imam atau pemimpin yang salah. Apalagi untuk bernegara kan. Nah, tetapi yang kemudian harus dipahami juga ya ada etikanya. Gue ringokna. Ada cara-cara yang gimana sing nek Islami metode ini seperti apa yang dibolehkan? Yang pertama, sampaikan dengan cara yang baik dan harus berisi kebenaran, harus baik dan benar. Jangan kemudian semua kebijakan kita salahkan. Istilah mungkin benar di sini benar versi bareng ya, bukan kan ada dua versi benar nih, benar versi sendiri atau ya. Atau kayak intinya sampaikanlah secara argumentatif. Kita kan ada lembaganya tuh, ada lembaga aduan, ada macam-macam kan. Ya kita gunakan tuh akses yang ada. Pastinya dengan kita apalagi Indonesia sudah declare bahwa kita negara demokrasi kan begitu. Sampaikan dengan baik. Nah, perkara kemudian nanti didengarkan, kemudian menyebabkan perubahan yang berarti atau tidak, itu bukan urusan kita. Yang penting kita udah berupaya untuk memberikan masukan mungkin ya. Tugas kita adalah memberikan masukan dengan cara yang terbaik. Tuh teman-teman yang makin nonton podcast Ngajir ini. Jadi kekecewaan ataupun masukan mungkin ada ya kita rasakan, tapi harus tersalurkan dengan cara yang baik. Idfa billati hiya ahsan kalau dalam Al-Qur'an. Sampaikanlah dengan cara yang terbaik. Betul. Hadapilah dengan cara yang paling baik. Ya kan dulu pernah anak riwayat seperti ini loh, wong alim, aku boleh enggak aku protes dengan kamu dengan suara yang keras gitu. Enggak boleh gitu. Ibaratnya gini ya. Nabi Musa min Fir'aun ya yang aku. Ya, si Musa kamu lebih enggak si lebih, Musa kayak tetangganya. Maaf Nabi Musa. Nabi Musa. Berarti ngomongin Nabi Musa kan lebih baik dari kamu. Sing orang itu kan mau ngomong keras. Dia aja bilangin ke Fir'aun yang mungkin lebih fasik daripada saya itu dengan suara yang lembut ya. Masa sih koap ngorong-ngorong minyong ya. Patut sih ora. Seperti itu arahnya ya. Artinya kita tidak sesuci Nabi Musa. Pemerintah kita tidak sebejat Fir'aun. Iya. Padahal dulu arahnya untuk dengan suara yang aja orang sing ngorong-ngorong itu ya, sing dengan lemah lembut. Nabi Musa dan Nabi Harun diperintahkan oleh Allah untuk mengingatkan Musa dengan cara yang lembut, dengan cara yang mengingatkan Fir'aun. Iya, mengingatkan Fir'aun. Gentenan ya salah badaya salah impas ya. Satu ya. Oke, jadi teman-teman gue ya. Terus gini, kalau udah disampaikan tapi nggak berubah, kepriwe gue apa? Tidak ada cara yang lebih indah kecuali kita bersabar. Pol itu ya udah ya. Ya karena begini, kita bisa melihat di let's say Timur Tengah gitu ya. Bagaimana ketika ada pemimpin yang salah kemudian terjadi pemberontakan, gerakan separatis dan sebagainya, ternyata mudaratnya lebih besar dan orang rampung-rampung. Ya. Dan kita nggak boleh ya memerangi pemerintah yang sah selagi dia masih muslim. Oh gitu. Selagi dia masih muslim, meskipun dia fasik, meskipun dia jahat, kita nggak boleh memerangi. Kenapa? Dampak dari memerangi itu lebih besar. Mudaratnya ya. Nanti akan muncul gerakan-gerakan yang mungkin ada perlawanan lain lagi ya. Weh teman-teman, jadi ginilah. Kita kan alhamdulillah kan sampai saat ini kan ya agama Islam masih mayoritas di Indonesia ya. Kalaupun ada kekecewaan ataupun ada apa ya kritik yang ke pemerintah ataupun apa kalau siapapun ya tolong dilakukan dengan cara yang baik aja, baik versinya kita sendiri. Aku baiknya harus diperangi, dikasih apa kayak kemarin kan niatnya kan dia memang mencelakakan anggota polisian, nabrak tapi dilaporkan akhirnya nabrak kantor yang polisi. Parah lagi kalau ternyata polisi yang kita tabrak muslim juga. Tambah-tambah ya. Salah caranya dosa juga materi. Iya, karena mencederai orang muslim kok juga. Kok sampai ada sih pemahaman seperti itu, seperti kepriwe awal-awalnya seperti apa sih? Kok ada orang-orang sih nganggap dia itu salah harus diperangi, itu seperti apa sih awal-awalnya Gus? Di sini kita mengenal ada namanya khawarij. Khawarij ini satu paham yang meyakini bahwa orang-orang yang berdosa itu kafir, kurang lebih begitulah. Dan boleh
Dan kalau Diperangi gitu. kalau kafir ya berarti boleh dibunuh. Kalau Dia enteng halal darahnya dan sebagainya. versinya dia tapi Ya, kan. versinya dia. Teman bok. Nah, maka Khawarij ini yang menjadi benih-benih ekstremis. Awal-awalnya ya. Ya, nah, Nabi pernah berpesan nanti akan muncul di akhir zaman orang yang membaca Quran tetapi Tartil sih ya bacanya apik jadi ya. tidak melewati Tenggorokannya ya. kerongkongannya. Maka mereka adalah seburuk-buruk manusia dan seterusnya. Iya. Artinya ini memang fenomena lama. Maka Itu udah kayak sunatullah juga ya. ya, maka pesan saya buat teman-teman ngacir, Iya. hati-hatilah dalam mencari ilmu. Karena ilmu itu kayak air. Gimana maksudnya? Kalau dia menyirami pohon mangga, jadinya mangga yang manis. Kalau dia menyirami duren, jadi duren yang manis. Tapi Oh kalau ini air yang saya kira air udara. Oh, maaf, kebiasaan pakai bahasa air Inggris. conditioner ya. Maaf. Kebiasaan pakai bahasa Inggris. Tapi maaf. kalau kemudian nyiramnya kepada ganja, Iya. Ya kepada- tadi ganja ya. kalau kepada Kecubung bae. kecubung Si Jawa. si murah meriah. pengalaman di bidangnya. Enggak pengalaman, saya mah eksperimen ke orang lain. Nah, maka dalam ngaji pun seperti itu. Oh. Hati-hatilah dalam mencari guru. Karena ilmunya sama, ayatnya sama, hadisnya sama, tapi kemudian ketika dibawa oleh orang yang salah, ini akan jadi bahaya. Bisa salah Pedang tafsir itu, pedang itu kalau yang bawa Sayyidina Umar untuk membela Islam. Iya, Tapi kalau yang bawa Abu Jahal ngomong Islam. bahaya. Nah, maka dalam semua ilmu ya, dalam semua ilmu hati-hatilah dalam mencarinya. Yang kedua, almar'u ala dini khalilih. Orang itu baik dan buruknya sangat ditentukan oleh teman duduknya. Karena orang-orang di sekitar kita itu pasti mau Pengaruhnya tidak gede. mau akan berpengaruh pada apa yang masuk ke otak kita. Kita itu harus milih teman duduk kecuali pas di angkot. Itu kita nggak bisa milih kan, sama-sama penumpang. Tapi kalau untuk bergaul ataupun bersosialisasi harus milih, sehingga kira-kira bisa membawa kita ke arah yang lebih baik. Ya intinya kayak Gus ya. Kita harus berteman dengan sebanyak mungkin orang, tetapi yang menjadi role model kita, yang benar-benar kita dengarkan omongannya, yang kita tiru pola hidupnya. Berarti itu Khawarij memang dari dulu udah diprediksi sama Kanjeng Nabi memang Ya. akan ada ya. Akan ada yang seperti itu. Nah, tetapi begini, kita juga tidak, Bedakan. maksudnya gimana? Ya ibaratnya kan kita udah dikasih clue ya sama Kanjeng Nabi bahwa nantinya akan ada bla 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 gitu sekolongan orang yang mungkin bacanya sampai enggak sampai ke tenggorokannya Quran itu. Nah itu untuk biar kita lebih preventif Waspada. preventif ya. Sebenarnya seperti apa sih harus kita hindari biar kita istilahnya Yang biar yang paling sederhana Gampangannya adalah yang paling sederhana adalah kita cari guru. Kalau kata Nabi SAW, yad'ukum min khamsin ila khamsin, mengajak kepada 5 hal menuju 5 hal. Di antaranya adalah minasyakki ilal yakin. Awalnya kita ragu, awalnya kita mang-mang, kemudian menjadi yakin. Yang kedua, minal adawati ilan nasihah. Yang awalnya kita ini bergejolak, berapi-api, memusuhi orang, kemudian kita diajak untuk peduli pada orang lain. Nah, maka salah satu clue dari Nabi untuk mencari guru itu adalah carilah guru yang mengajak kita untuk minasyagawati ila rahmah, yang awalnya keras kemudian menjadi penuh dengan lemah lembut. Tapi nek sing misal dulunya udah kok kalem kok dadi kayak apa-apa kafar terus diperangi berarti Kafir mungkin. yo kafar berarti kowe istilahnya kowe apik kok Gus dalam artian memandang sesuatu itu versinya dia loh kowe oleh diperangi kayak wong kafir oleh diperangi balik yang berhak nentuin kafir itu siapa sebenarnya Gus? Apakah kelompok itu punya hak untuk mengatakan seperti itu? Jadi Khawarij itu loh. ya, kafir itu kan kembali lagi pada dasar-dasar agama kita. Jadi kita
tidak bisa mengeneralisir serambah uyah gitu ya. Iya. Ini kafir, golongan ini tidak bisa. Dicap itu. Tetap kita harus hukumi case per case. Dalam masalah ini mungkin dia salah, mungkin dia maksiat. Nah, ada memang beberapa maksiat, ada beberapa kesalahan yang menyebabkan kekafiran. Nah, jadi nggak bisa diserambah uyah. Yang tahlilan kafir, yang ini, yang polisi kafir, yang enggak juga. Iya, makanya aku juga siap nonton itu loh, si pengajiannya Gus Bah, sing sama Napiter lah. Teroris betul. Ya kan bagus itu dalam artian ya gini, kita sih sebagai manusia saja gampang aneh ya untuk orang awam. Ya memang wong mesti ana salah tapi jangan dilihat salahnya, juga dia punya sisi baiknya kan. Istilahnya nek dhewek arep ngukumi kaya John Abu Lahab juga ada keturunan yang bagus kan nantinya, dia punya anak yang alim juga loh. Dadi ini langsung dipateni ya engko keturunan alim ora lahir-lahir ya. Dadi intine bahwa ibaratnya kita itu jangan sampai salah apa ya. Jangan mudah memvonis. Jangan mudah memvonis juga sebenarnya gini, yang sebelum memvonis kan kita salah kaprahnya itu mungkin melu pengajian atau melu guru yang harus kita hindari yang tadi ya, yang bertentangan dengan yang tadi dijelaskan Gus Ajir loh. Simbene keras harusnya jadi lemah lembut, jangan kebalikannya ya. Simbene kalem jadi malah dudune siki istilahnya pecicilan. Iya, istilah apa-apa ngangune kayaknya kekerasan ya. Itu memang sebenarnya kalau di kekerasan ini memang boleh nggak sih kita harus gini. Dalam dakwah itu secara umum kita harus menggunakan kelemah lembutan dalam dakwah ya. Memang ada legitimasi untuk agak keras, agak membentak itu ketika konteksnya adalah nahi mungkar. Nah, pun demikian dalam bermasyarakat, dalam bersosialisasi, Nabi pernah bersabda seperti ini, arifku maka nafi syai'in illa zanahu wa manuzi'a min syai'in illa syanahu. Artinya sudah kuduga. Yo iya, itu otomatis loh ya. Itu otomatis. Jadi, lemah lembut itu tidak menempel kepada sesuatu pun kecuali akan membuat sesuatu itu indah. Anda jadi guru, Anda jadi suami, Anda jadi orang kaya, Anda jadi orang miskin dan sebagainya. Apapun profesi Anda, minumnya apa sih? Madu pahit NH. Komposisi kopi enak. Tiap sendok makan mengandung, tiap sendok makan ya. Kalau tiap sendok minum nggak ada. Kan makan mesti masa nggak ada minum kan haus. Jadi lemah lembut itu tidak menempel di sesuatu apapun kecuali akan membuat itu menjadi indah. Weh teman-teman, indah tok lo ya, bukan pada Santi, Fitri ataupun Yuli ya. Ini cuma untuk indah. Wa manuzi'a an syai'in illa syanahu. Tidak akan dicabut dari sesuatu kecuali akan membuat dia ini syan. Syan itu apa? Cacat. Jadi Anda jadi guru, Anda jadi kepala rumah tangga, Anda jadi apapun ketika enggak lemah lembut maka akan cacat. Teman-teman, jadi intinya lemah lembut itu penting juga ya. Sangat penting. Jadi intinya kalau kita sekarang introspeksi diri lah, mungkin kita kan sekarang ada ikut pengajian apa ya, yaitu coba tanyakan ke diri sendiri, apakah dengan pengajian yang kita ikuti selama ini merubah hati kita yang dulunya keras ke lembut ataupun sebaliknya. Tolong kalian introspeksi diri masing-masing. Kalau nanti menemukan dari sikinya dari jahat meneming wong ya, keras meneming wong ya, monggo cari referensi yang lain ya mungkin ya. Dan sing kaya model apa siji tok kadang-kadang malah salah kaprah mbatesi apa ya pergaulan. Iya kalau masukkan sing lain lo. Kalau enggak kalau enggak jamaahnya pokoknya kafir. Taklid buta iki ya. Istilahnya kowe tok siji ne lho. Terus berteman juga kayak kan eksklusif banget ya. Aku ora karo dolan karo ya. Padahal sekali ku biyen nang Kanjeng Nabi Muhammad juga tuh ya kanca sing namanya Nuaiman ya, tukang mabok ya. Iya kan dari bayatnya ya, meskipun Sayyidina Nuaiman tidak bisa kita
pandang sebelah mata karena beliau tetap sahabat. Iya, dia kan masuk surga dengan cara ketawa-ketawa kan. Weh, salah. Walaupun dia mungkin perilakunya mungkin agak beda dengan lain, tapi kan dia kontribusi dia tetap masih meyakini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mencintai Rasulullah dan Gusti Allah. Nah, cuma begini, ini closing statement ya. Tadi kan kita memandang dari sudut pandang rakyat atau kita kepada pejabat gitu ya. Tetapi mungkin kita juga perlu menyampaikan nih kepada aparat kita gitu, kepada penegak hukum kita. Jadi dulu di zaman Nabi SAW ada seorang perempuan dari Bani Makhzum ini ketahuan mencuri. Singkat kata, setelah diselidiki memenuhi syarat untuk dipotong tangan. Masalahnya adalah Bani Makhzum ini orang terpandang, darah biru lah gitu. Iya ya, ningrat lah ya. Ningrat. Akhirnya orang-orang di saat itu segan. Ini orang mulia ini. Istilah dari apa ya? Mungkin nggak tegas arahnya ya. Nah, akhirnya para sahabat ini memanggil seorang sahabat namanya Usamah bin Zaid yang memang sangat dekat dengan Nabi. Akhirnya ngomong ke Usamah, tolong dong minta kompensasi ke Nabi. Apa? Ini Bani Makhzum ini orang terpandang. Kalau sampai kita hukum ini perempuan, kita potong tangannya, akan terjadi konflik sosial gitu. Laporlah Sayyidina Usamah ke Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW ketika mendapatkan laporan ini? Dengan tegas beliau mengatakan, wallahi ya Usamah, demi Allah wahai Usamah, lau sarakat Fatimatu binti laqata'tu yadaha. Jangankan perempuan itu, kalau anak putriku si Fatimah ini yang paling aku cintai, kalau nggak mungkin ya, kalau sampai Fatimah ini mencuri, aku sendiri yang akan motong tangannya. Jangankan perempuan itu, Fatimah ini kalau sampai mencuri saya yang motong tangan. Artinya apa? Nabi ini benar-benar memperlakukan semua orang ini sama di depan hukum. Betul. Tidak pandang, tidak pandang bulu. Betul. Nah, ini yang menarik. Nabi melanjutkan sebenarnya innama halaka man qablakum, yang menyebabkan kehancuran orang-orang sebelum kita, kata Nabi. Jadi kaum-kaum terdahulu ini hancur, kata Nabi. Gara-gara apa? Idza saraka fihimul dhaif aqama alaihimul had. Kalau yang mencuri ini orang lemah yang nggak punya privilege, dihukum. Tapi kalau idza syaraka fihi musyarif taraku. Kalau yang mencuri ini orang yang punya privilege, orang yang punya channel gitu ya. Mereka pura-pura nggak tahu. Nah, ini mungkin ya autokritik untuk kita semua tanpa terkecuali, baik kita sebagai rakyat atau pemerintah secara umum. Ketika kemudian hukum masih tebang pilih, ketika semua rakyat ini tidak disamakan di depan hukum, hati-hati. Nabi sudah mengingatkan itu penyebab kehancuran. Jadi intinya ya masalah hukum ya ibaratnya nggak ada pilih kasih lah ya. Nggak ada tebang pilih. Iya, walaupun kayak wong suki, wong apapun pejabat sebagainya karena salah tetap salah ya. Betul. Itu teman-teman, jadi ingat ya, kritik, saran, masukan di Islam itu boleh, tapi dengan cara yang baik dan lemah lembut, aja nggak kekerasan. Marang kritiknya sarannya orang diterima ya, satu dok sabar. Dari sabar bukan hanya bakul mie ayam, cuma juga bakul mie ayam sabar sana sih. Tapi sabar sing ya wis kepreman ning, wis kan Gusti Allah sing kon bales, sing bae. Terus juga satu lagi, untuk pelakuan hukum jangan sampai tebang pilih aja mentang-mentang pejabat bla 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 bla, corok lowor ngosing rakyat jelantah, tegas. Itu mungkin ya konklusi. Iya, istilah inti ngaji ceria pada kesempatan hari ini. Terima kasih atas waktunya buat teman-teman. Oh ya, Pangsit Pedes. Oh ya, jangan lupa nonton BT TV Bakso Sapi Podcast, ada saya dengan Braham, dan ini Pangsit Pedes www.snackpedes.com untuk IG-nya, dan juga ada Madu Pahit NH untuk stamina ya. Serong. Wow, berarti ini hanya untuk laki-laki yang minum.
Ya enggak juga, banyak khasiatnya. Oh iya, ini salah satunya saya bacakan ya, membantu memelihara kesehatan. Ini tulisannya. Jadi kesehatan ya, bukan hanya yang ternyata yang bisa dipelihara bukan hanya ayam, tapi juga apa? Kesehatan. Minum jamu. Kok jamu? Jamu. Madu pahit Asifa dari NH. Sip. Harganya berapa ini kalau boleh tahu? Lihat di Diskusi apa? deskripsi. Kalau mau memperoleh gimana caranya loh? Ini ada IG-nya. Oh ada IG-nya, follow NH aja Corp. lihat di NH Corp. Bisa didapatkan di NHMart dan reseller resmi kami. Oh iya. Bagus ini buat kesehatan. Terima kasih waktunya teman-teman. Moga-moga kalau mau ada aktivitas lain, akhir aja kita juga mau ada pamitan nih. Ada pemadam Sampai riset. lampunya mati loh. Apa ya? Senggol Saya masih hidup. Udah matur nuwun waktunya Mas MG. Monggo disipet matur nuwun. Disipet.